Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Miftahul Jana, NIM belakang 0007. Di sini saya ingin menjawab 10 pertanyaan guna untuk melengkapi tugas UTS. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Peranan hukum dalam penanaman modal sangat penting dan signifikan dalam meningkatkan investasi di suatu negara. Hukum memberikan kepastian dan perlindungan kepada para investor, baik domestik maupun asing, sehingga mereka dapat dengan aman dan yakin menanamkan modalnya di negara tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting bagaimana hukum mempengaruhi penanaman modal. Kepastian hukum. Hukum yang jelas dan konsisten memberikan kepastian bahwa aturan yang berlaku akan ditegakkan secara adil dan transparan. Kepastian ini sangat penting untuk menarik investor. Perlindungan hukum yaitu hukum juga memberikan perlindungan kepada para investor terhadap risiko yang terkait dengan investasi. Regulasi, yaitu hukum juga berfungsi sebagai regulasi yang mengatur bagaimana penanaman modal dilakukan. Keadilan, yaitu hukum juga memastikan bahwa para investor diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Keterbukaan, yaitu hukum yang terbuka dan transparan memberikan keterbukaan kepada para investor tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat menanamkan modal mereka di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, hukum dapat menjadi hambatan bagi penanaman modal jika tidak diterapkan secara efektif atau jika tidak memberikan kepastian dan perlindungan yang cukup kepada para investor. Oleh karena itu, peranan hukum dalam penanaman modal sangat penting dan harus diperhatikan dalam pemerintah dan para investor untuk meningkatkan investasi di suatu negara. Selanjutnya yaitu nomor 2, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal. Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia terperinci sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Bidang ini termasuk industri pertahanan dan keamanan seperti produksi senjata, perlengkapan militer, dan lain-lain. Karena alasan keamanan dan strategis, pemerintah Indonesia mengatur ketat investasi asing dalam bidang ini. Yang kedua, energi nuklir. Investasi asing dalam bidang energi nuklir di Indonesia dilarang karena alasan keamanan dan lingkungan. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi nasional. Yang keempat, jaringan transportasi nasional. Yang kelima, jaringan air minum nasional. Yang keenam, jaringan listrik nasional. Yang ketujuh, jaringan irigasi nasional. Yang kedelapan, jaringan drainase nasional. Dan yang kesembilan, jaringan jalan nasional. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan bidang usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam UU Penanaman Modal Nomor 27 Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing PMA di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, industri manufaktur. Industri manufaktur seperti tekstil, makanan, minuman, dan lain-lain terbuka untuk investasi asing. Yang kedua, jasa seperti jasa konsultasi, jasa logistik, jasa perawatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Yang keempat, energi non-nuklir seperti energi panas bumi, energi angin. Yang kelima, agrikultur yaitu pertanian seperti produksi pangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang keenam, peternakan seperti produksi daging, telur. Yang ketujuh, perikanan seperti produksi ikan dan udang. Jasa
jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan koperasi. Dalam beberapa bidang usaha tertutup, pemerintah Indonesia dapat memberikan izin khusus jika investasi asing dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta meningkatkan kemampuan industri nasional. Namun, dalam beberapa bidang usaha terbuka, pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan dan intensif untuk meningkatkan investasi asing dan meningkatkan kemampuan industri nasional. Nomor 3, sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007. Tujuan dalam penanaman modal berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya asing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam keseluruhan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta untuk meningkatkan penggunaan sumber daya alam dan budaya Indonesia secara efektif dan efisien. Kebijakan dalam penanaman modal, yaitu pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menciptakan daya asing perekonomian, mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan yang diatur dalam UU ini berfokus untuk pengaturan investasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Yang keempat, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal adalah proses pengembalian keuntungan atau hasil investasi yang diterima oleh investor asing ke negara asalnya. Dalam konteks penanaman modal yang berada di Indonesia, repatriasi keuntungan adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing untuk meningkatkan investasi di negara ini. Fasilitas ini memungkinkan investor asing untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari investasi mereka di Indonesia ke negara asalnya tanpa adanya hambatan atau biaya tambahan yang signifikan. Repatriasi keuntungan ini diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Indonesia yang memberikan kebebasan kepada investor asing untuk mengembalikan keuntungan mereka ke luar negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap investasi di Indonesia dan memperluas kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus adalah wilayah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dengan memperoleh fasilitas dan kemungkinan tertentu. Dikembangkan berdasarkan konsep pemerataan dan berbasis kompetensi daerah. Berbagai instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah melibatkan dalam pengembangan kawasan ini yang mengakibatkan kompleksitas masalah menjadi semakin tinggi. Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Undang-undang ini memberikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanaman modal atau investor yang tertuang di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam serta budaya, telah menjadi tujuan investasi bagi investor asing. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin tidak diminati investor sehingga diperlukan modal untuk membangun perekonomian baik nasional dan daerah. Yang keenam, berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal adalah proses pengambil alihan atau pengendalian aset perusahaan atau industri oleh pemerintah suatu negara dari pihak asing. Dalam konteks penanaman modal di Indonesia, nasionalisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia dalam perekonomian dan untuk memastikan kepentingan nasional. Nasionalisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengambilan aset, pengendalian perusahaan, atau pengembangan industri yang dikuasai oleh pihak asing.
Nasionalisasi di Indonesia diatur dalam UU 1945 pasal 3 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa sumber daya alam yaitu bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nasionalisasi juga diatur dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengendalikan sumber daya alam dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat. Nasionalisasi dapat dilakukan untuk beberapa tujuan seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia dapat memperoleh berbagai fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa fasilitas fiskal yang diberikan kepada PMA di Indonesia antara lain yaitu bebas pajak. PMA di Indonesia dapat memperoleh kebebasan dari pajak untuk beberapa tahun pertama investasi. Kebebasan ini diberikan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta untuk memastikan kepastian hukum bagi investor. Selanjutnya, diskon pajak. PMA di Indonesia dapat memperoleh diskon pajak yang lebih rendah dibanding dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan domestik. Diskon pajak ini diberikan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta untuk memastikan kepastian hukum bagi investor. Yang ketiga, kredit fiskal. Fasilitas fiskal lainnya, PMA di Indonesia dapat memperoleh fasilitas fiskal lainnya seperti fasilitas untuk impor, fasilitas untuk ekspor, dan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas fiskal ini diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memastikan untuk kepastian hukum bagi investor. Kedelapan adalah bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan. Pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia diatur dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960, orang asing tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah di Indonesia kecuali jika ada izin khusus dari pemerintah Indonesia. Hak atas tanah yang diberikan kepada orang asing biasanya berupa hak pakai atau hak sewa atas tanah yang diberikan untuk tujuan investasi atau bisnis. Sedangkan berdasarkan UU nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia dapat memperoleh hak atas tanah yang lebih luas seperti hak guna atau hak bangunan. Hak guna adalah hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan bisnis atau investasi, sedangkan hak guna bangunan adalah hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan konstruksi atau pembangunan. Hak pakai dan hak sewa juga dapat diberikan kepada penanaman modal asing, tetapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat. Pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing di Indonesia juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang pengawasan dan pengendalian hak atas tanah. Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengawasi dan mengendalikan hak atas tanah yang diberikan kepada orang asing, serta memastikan bahwa hak atas tanah tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam keseluruhan, pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada penanaman modal asing tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat, serta memastikan bahwa penanaman modal asing dapat berinvestasi dan berbisnis dengan aman dan nyaman di Indonesia. Yang kesembilan, jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan undang-undang ini, penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Penanaman modal asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja seperti ketentuan tentang gaji, jam kerja, dan hak kerja. Selain itu, penanam modal asing juga harus mematuhi peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. TKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang memberikan kebebasan kepada penanaman modal asing untuk menggunakan TKA dalam kegiatan investasi di Indonesia. Namun, TKA harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penggunaan TKA seperti ketentuan jumlah TKA yang digunakan dengan cara-cara penggunaan TKA dan hak-hak pekerja. Ke-10 jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Penanaman modal asing adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing di suatu negara. Berikut adalah bentuk-bentuk badan usaha yang umum dalam PMA. Yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk usaha yang paling umum di Indonesia, di mana modalnya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh investor asing. PT di Indonesia biasanya terdiri dari saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, penanaman modal asing langsung atau PMAL. PMAL adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing dengan cara mendirikan anak perusahaan atau cabang di negara tujuan diinvestasi. Anak perusahaan tersebut memungkinkan memiliki otonomi tertentu dalam mengelola bisnisnya, namun tetap terhubung dari induk perusahaan asing. Yang ketiga, kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara investor asing dan pihak lokal dalam suatu usaha. Biasanya investasi dilakukan dalam bentuk joint venture, di mana kedua pihak memiliki kepemilikan dan tanggung jawab dalam perusahaan yang sama. Yang keempat, perjanjian kontrak. Dalam beberapa kasus, investor asing dapat melakukan investasi melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan atau entitas lokal tanpa membantu usaha baru. Bisa merupakan kerjasama dalam proyek-proyek tertentu atau pemberian lisensi atas hak cipta teknologi atau merek dagang. Selanjutnya, penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh investor domestik dalam negeri. Berikut adalah beberapa bentuk penanaman modal dalam negeri yang umum. Yang pertama, PT. PT adalah bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia. Modalnya berbagai menjadi saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, firma. Firma adalah bentuk usaha di mana kepemilikan dan pengelolaan dijalankan oleh lebih dari satu orang. Biasanya, anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kewajiban firma. Yang ketiga yaitu CV. CV adalah bentuk usaha di mana terdapat dua jenis anggota, seperti pengelola aktif yang bertanggung jawab secara penuh dan anggota pasif yang hanya menanggung kerugian sesuai dengan investasi mereka. Yang keempat adalah usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha sederhana di mana pemiliknya bertanggung jawab secara pribadi terhadap keseluruhan kewajiban usaha. Biasanya diterapkan untuk usaha kecil dan menengah. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya adalah orang perorangan atau badan hukum. Hukum kooperasional lainnya yang berdasarkan prinsip koperasi dan dijalankan berdasarkan asas-asas kekeluargaan.